Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuratifa dengan NIM 12050120480. Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Di video ini saya akan menjelaskan tentang subquery yang diintegrasikan dengan fungsi group by, dan having, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas 5 pada mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Bapak Suwanto Sanjaya, STMKOM. Nah, yang pertama subquery. Penulisan subquery. Penulisannya itu disertakan dalam tanda kurung dan ditempatkan di sisi kanan ketentuan perbandingan. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Yang selanjutnya, hanya satu klausa by yang dapat digunakan untuk klausa select. Jika digunakan, ini menjadi klausa terakhir di query outer. Tidak dapat memiliki klausa order by-nya sendiri. Yang terakhir, satu-satunya batasan pada jumlah query, ukuran penyangga yang digunakan oleh query. Selanjutnya, tipe subquery. Tipe subquery ini ada dua. Yang pertama yaitu subquery satu baris, yang mana menggunakan operator satu baris. Contohnya seperti besar dari sama dengan, besar dari sama dengan, kecil dari, atau kecil dari atau besar dari, dan kecil dari sama dengan, dan menghasilkan hanya satu baris dari query bagian dalam. Tipe subquery yang kedua yaitu subquery beberapa baris, yang menggunakan operator beberapa baris yaitu in, any, dan out, dan mengembalikan lebih dari satu baris dari query inner. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke SQL command prompt-nya. Nah, langkah yang pertama itu kita harus connect dulu ke user HR-nya. Connect HR. Kita masukkan password-nya. Nah, setelah di-connect, fungsi group pada subquery, di mana fungsi group dapat digunakan di subquery dan fungsi group tanpa klausa group by di subquery menghasilkan satu baris. Fungsi group pada subquery, di mana fungsi group dapat digunakan di subquery dan fungsi group tanpa klausa group by di subquery menghasilkan satu baris. Query. Nah, kita misalkan contohnya karyawan mana yang mendapatkan gaji sama dengan rata-rata atau sesuai dengan rata-rata. Nah, langkah yang pertama kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu, di mana untuk rata-rata itu kita menggunakan average atau disingkat menjadi AVG. Jadi kita buat dulu select AVG dari gaji atau salary. From dari karyawan, employees. Nah, di sini gaji rata-ratanya yaitu Rp6.461,83178. Nah, tadi kita akan mencari karyawan mana yang mempunyai
gaji sama dengan rata-rata ini. Karena tadi contohnya kita akan mencari karyawan mana yang mempunyai gaji sama dengan rata-rata. Nah, jadi kita buat select last name, salary, kemudian from dari tabel atau dari tabel employees. Nah, kemudian kita akan memasukkan query where dengan tabel salary. Karena tadi kita akan mencari karyawan yang mempunyai nilai atau mempunyai gaji sama dengan rata-rata, jadi kita buat sama dengan. Nah, kemudian yang perlu diingat, dalam clause where itu tidak boleh kita langsung memasukkan fungsi group. Fungsi group tadi dapat berupa AVG, min, dan max. Nah, jadi misalnya kita akan membuat AVG, langsung kita buat seperti ini, AVG salary. Nah, jika seperti ini, maka akan terjadi error. Jadi, untuk penulisannya, kita buat di dalam kurung select. Nah, baru kita masukkan fungsi grupnya, yaitu AVG dari salary tadi. Salary. Kemudian kita buat from atau dari tabel employees. Nah, dengan seperti ini kita akan dapat mengetahui karyawan mana yang mendapatkan gaji sama dengan nilai rata-rata ini. Kemudian kita enter. Di sini kurang untuk tanda kurungnya. Jadi kita ulang. Di sini kita tambah tanda kurung. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini katanya no row select. Berarti tidak ada karyawan yang mendapat gaji sama dengan nilai rata-rata atau gaji rata-ratanya. Kita coba untuk mencari karyawan mana yang mendapat gaji di atas rata-rata. Jadi select last name, salary from employees. Enter. Lalu where, clause where-nya salary. Tadi kita akan mencari yang mendapat gaji di atas rata-rata. Jadi di atas rata-rata dikasih tanda besar dari. Buka kurung. Select AVG salary from employees. Nah, di sini sudah terdapat banyak
karyawan yang mendapat gaji di atas rata-rata, yaitu 51 karyawan. Nah, jika kita ingin mengetahui dari tabel tersebut, langsung select last name, karena kita ingin mengetahui nama akhirnya, last name, dan gaji atau salary. Kemudian kita juga ingin mengetahui departemen ID-nya. Jadi kita buat department ID. Dan kita juga ingin mengetahui job ID-nya. Job ID dari tabel employees. Nah, kemudian kita masukkan query where-nya. Where salary. Tadi karyawan yang mendapatkan gaji di atas rata-rata. Jadi kita buat besar dari. Kemudian kita select lagi. Select AVG atau dari rata-rata salary from tabel employees. Nah, di sini dapat kita bedakan dari yang tadi yang cuma kita cari last name sama salary-nya aja. Nah, di sini cuma hanya ada last name dan salary. Sedangkan pada perintah yang tadi kita mencari last name, salary, department ID, dan job ID. Nah, dapat kita lihat di sini ada last name-nya dari karyawan tersebut dan salary-nya, serta ini ada department ID dan job ID. Jadi jumlahnya sama, yaitu 51 karyawan yang mendapatkan gaji di atas rata-rata. Nah, selanjutnya sesuai dengan judul tadi atau sesuai dengan perintah, subquery yang diintegrasikan dengan fungsi grup. Nah, tadi saya sudah menjelaskan atau memberikan cara untuk mengintegrasikan subquery dengan fungsi grup. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang subquery di dalam klausa having ini. Nah, kita lihat lagi. Subquery di dalam klausa having itu, subquery-nya juga dapat diletakkan di dalam klausa having. Dan harus diingat bahwa klausa having ini mirip dengan klausa where. Tetapi klausa having ini digunakan untuk membatasi grup dan selalu menyertai fungsi grup seperti min, average, max, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana fungsi grup ada 3, yaitu min, max, dan average, atau AVG. Nah, di dalam klausa having ini juga selalu menyertakan fungsi grup itu. Karena klausa having ini selalu menyertakan fungsi grup, jadi subquery hampir selalu menyertakan fungsi grup juga. Nah, kita misalkan contoh subquery ini di dalam having. Gaji tertinggi yang lebih rendah dari gaji tertinggi di Departemen 90. Terlebih dahulu kita cari nilai minimal atau nilai terendah atau gaji yang terendah terlebih dahulu. Jadi kita buat min. Yang pertama kita buat select departemen ID. Kita akan mencari departemennya, kemudian nilai terendah.
dari salary. From tabel karyawan, employees. Nah, karena tadi kita ingin mencari gaji tertinggi yang lebih kecil dari gaji tertinggi pada departemen 90. Nah, di sini kita lihat yang pertama kali itu kita mencari nilai atau gaji tertinggi dari karyawan tersebut dengan departemennya masing-masing. Di sini ada dengan cara select departemen ID supaya kita tahu departemen mana yang mempunyai nilai maksimalnya atau nilai tertingginya dari tabel employees. Jadi select departemen ID, max dari dalam kurung salary from employees. Nah, jangan lupa kita harus membuat group by dari departemen ID. Dengan itu kita dapat melihat gaji maksimal atau gaji tertinggi dari masing-masing departemen. Nah, karena kita ingin menggunakan departemen ID atau departemennya 90, jadi nilai maksimalnya yaitu 24.000 atau gaji maksimalnya. Jadi, karena kita ingin memasukkan subquery di dalam having, maka kita akan membuat sebuah pertanyaan tadi di mana kita ingin mengetahui departemen mana yang memiliki gaji terendah, yang memiliki gaji tertinggi yang lebih kecil dari gaji tertinggi di departemen 90. Maka kita buat select departemen ID Nah, nilai tertinggi dari yang lebih kecil atau lebih rendah dari gaji tertinggi pada departemen 90. Jadi kita buat select departemen ID max karena gaji tertinggi dari max salary from employees. Group by department ID. Nah, karena kita akan memasukkan subquery-nya pada having, jadi kita buat having gaji tertinggi berarti max salary gaji tertinggi yang lebih kecil dari gaji tertinggi di departemen 90. Jadi select gaji tertinggi max salary di departemen 90.
di Departemen 90 berarti from employees. Kemudian kita masukkan klausa where-nya. Where dimana kita tadi mencari di Departemen 90. Jadi where Departemen ID 90 sama dengan 90. Nah, di sini dapat kita lihat departemen mana yang mempunyai gaji tertinggi namun lebih kecil dari gaji tertinggi di Departemen 90, yaitu Departemen 100, Departemen 30, 20, 70, 110, 50, 80, 40, 60, dan Departemen 10. Jadi di sini terdapat 11 departemen yang mempunyai gaji tertinggi namun lebih kecil dari gaji tertinggi pada Departemen 90. Di sini ada pada Departemen 100. Gaji tertingginya 12.008. Nah, jadi kita lihat lagi tadi pada Departemen 100. Pada departemen yang mempunyai nilai tertinggi di employees, namun yang lebih kecil dari Departemen 90. Di mana tadi nilai tertinggi Departemen 90 adalah 24.000. Jadi di sini nilai tertingginya harus di bawah 24.000. Nah, di sini ada 12.000, 11.000, 7.000. Kemudian kita lihat lagi pada slide-nya, yang mana tadi kita sudah membuat having, di mana untuk setiap klausa having ini kita harus menggunakan group by juga. Dari contoh kita lihat di sini kita ingin mencari nilai atau gaji tertinggi dari departemen. Nah, di sini setelah kita mencari nilai tertinggi, kita harus membuat group by dari Departemen ID. Maka disinilah group by digunakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.